Yang ini. Yang mana? Yang Windows ya? Windows. Bit 64, Windows 10. Yang ini yang installer. Kalau tadi siapa nih ya Kak? Pilihnya yang ini ya, yang embeddable. Harusnya yang ini yang Oh, yang bawah Ibu. Berarti karena bit aku 64 pilihnya yang bawah ya Bu ya? 64 iya. bit. Nanti ini ya yang data exchange. Oke, Bu. Soalnya bukan yang zip. Baik Ibu. Makasih Bu. Yang lain ada kendala Kak? Berkurang partisipan. Itu nanti waktu muncul, jangan lupa diklik yang ininya ya. Ya, klik dan centang. Terus pilih diklik yang installnya, nanti dia otomatis nge-install sendiri. Bentar Bu. Ya, sambil nunggu mungkin lanjut lagi materinya ya. Yang lain kalau ada kendala bilang ya. Lanjut Bu. Oke. Kan komputernya lemot nih, nggak perlu. Mana tadi sampai mana? Nah, pengantar algoritma. Algoritma ini berasal dari kata al-Khwarizmi, yang terdapat dalam buku Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang ahli matematika dari Persia dengan judul bukunya Al-Jabar wal Muqabalah. Algoritma adalah susunan langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematis dan logis. Ini kata kuncinya, sistematis dan logis. Jadi berbeda dengan cara berpikir manusia yang abstrak gitu. Kalau misalnya algoritma itu harus ada susunan langkahnya tersendiri. Langkahnya itu harus sistematis dan juga logis. Nah, membangun sebuah program pada dasarnya adalah membuat alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi, bikin program itu untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi, kalau misalnya nggak ada masalah yang mau diselesaikan, ya buat apa bikin program gitu. Jadi, sebuah program itu harus ada tujuannya. Masalah apa yang ingin diselesaikan. Nah, sebelum kita dapat menghasilkan program yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah, ini ada 3 tahapan pokok yang harus kita jalankan. Yang pertama, memahami permasalahan dan tujuan sebuah program dibuat. Pada tahap ini kita harus mampu mengidentifikasi jenis, bentuk dan karakteristik input-output yang diharapkan. Untuk permasalahan dengan skala yang besar, kita juga perlu mengetahui asal, frekuensi, dan volume input, serta tujuan, frekuensi, dan volume data output yang diharapkan. Jadi, intinya kita harus tahu masalah apa yang ingin dipecahkan, terus inputnya apa, datanya misalnya berupa file Excel, atau berupa data Twitter, atau berupa foto gitu, apa kita harus tahu. Terus output yang diharapkan seperti apa, misalnya kalau data foto itu outputnya ingin tahu nama orang yang ada di foto gitu, atau misalnya data Excel outputnya pengen kayak grafik, kayak gitu kita harus tahu input-output yang diharapkan itu apa. Terus untuk permasalahan yang besar kayak big data, itu kita juga harus tahu asal datanya dari mana, terus frekuensi pertambahan datanya seperti apa. Misalnya
pertambahan datanya itu 1 menit sekali atau per detik gitu, kita harus tahu. Terus volume inputnya segimana, kalau misalnya volume inputnya sampai terabyte, itu kan penyimpanan datanya beda lagi gitu ya, misalnya pakai server atau apa gitu. Jadi kita harus tahu juga volume inputnya segimana gitu. Nah, langkah yang kedua itu mampu menyusun konsep atau rancangan atau desain penyelesaian masalah yang akan diselesaikan. Nah, tahap ini disebutnya algoritma. Tahap ini sangat penting karena komputer tidak mampu menyelesaikan masalah seperti manusia yang sering berpikir tidak terstruktur gitu ya, berpikirnya abstrak gitu. Komputer hanya mampu diberi perintah secara berurutan dan sistematis. Contohnya kayak tadi yang form tadi ya, yang form pendaftaran itu. Kalau manusia kan lihat dia udah diisi atau belum kan tinggal dilihat aja ada isinya atau enggak gitu. Tapi kan kalau komputer nggak bisa kayak gitu ya, jadi dia harus ngecek satu per satu gitu. Kalau manusia kan lihat lihat secara keseluruhan form udah tahu oh semuanya udah diisi gitu. Tapi kan kalau komputer nggak bisa gitu. Jadi harus cek satu, cek dua gitu. Nah, terus tahap yang ketiga itu mampu mengimplementasikan hasil rancangan dalam bentuk program yang terstruktur. Nah, program ini dapat kita buat dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman. Untuk itu kita harus memahami dan menguasai komponen bahasa dan teknik pemrograman yang baik. Proses ini disebut dengan coding. Nah, selain Python, bahasa pemrograman yang lain itu ada C++, ya, ada Java, ada PHP, ya, dan masih banyak lagi gitu. Tapi kita di mata kuliah ini belajar Python. Nah, kenapa Python? Nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah prinsip kerja algoritma. Pada dasarnya, algoritma merupakan deskripsi pelaksanaan suatu proses, sehingga proses akan dikerjakan sesuai dengan algoritma yang telah ditulis. Nah, urutan langkah dalam algoritma disusun dalam sederetan aksi ini. Jadi ada input, kemudian dimasukkan ke dalam algoritma. Di dalam algoritma itu diproses, inputnya diolah gitu ya. Kemudian dihasilkan output. Nah, input outputnya itu bisa berbeda-beda dari data, misalnya dari database, dari Excel, atau dari foto, dari video, dari data teks Twitter, itu macam-macam gitu ya bentuknya. Input dan outputnya bergantung dengan tadi tujuan masalah apa yang ingin kita pecahkan. Menurut Donald, algoritma yang baik memiliki kriteria seperti berikut. Jadi, algoritma yang dikatakan baik itu ada kriterianya ya. Yang pertama, inputnya. Suatu algoritma harus memiliki 0 atau lebih masukan atau input. Artinya, suatu algoritma itu dimungkinkan tidak memiliki input secara langsung dari user, tetapi juga bisa memiliki beberapa input. Nah, algoritma yang tidak memiliki input langsung dari user dapat diinisialisasi atau dibangkitkan dalam algoritma. Contohnya ya, contoh kode yang tidak punya input dari user. Nah, ini berarti kan diinisialisasi ya, diinisialisasi bahwa nilai Pi itu sama dengan 3,14. Jadi usernya nggak perlu masukin Pi-nya 3,14 gitu, tapi kita langsung inisialisasi di kodenya. Kalau misalnya input langsung dari user, contohnya kayak gini. Nah, ini. Dia minta input. Jadi nanti waktu dijalankan, ini contoh aja ya. Nah, dia minta input radiusnya. Ini ceritanya
kode untuk menghitung luas lingkaran ya. Nah, kita diminta masukin radiusnya, misalnya 15. Nah, nanti keluar outputnya itu luas lingkaran dengan radius ini. Nah, di sini kita nggak diminta masukin nilai pi-nya ya, karena udah diinisialisasi di kode yang kita buat ini. Jadi ada dua jenis input ya, yang diinisialisasi sama yang dimasukkan oleh user. Nah, kriteria kedua itu output. Suatu algoritma harus memiliki satu atau lebih output. Kalau tadi input boleh 0, kalau algoritma nggak boleh, kalau output nggak boleh 0. Kalau input boleh 0, kalau output tidak boleh 0. Karena apa? Karena algoritma yang tidak mempunyai output itu adalah algoritma yang sia-sia dan tidak perlu dilakukan. Jadi algoritma yang nggak ada gunanya gitu. Kalau nggak punya output ya buat apa bikin algoritma gitu. Orang nggak ada hasilnya gitu kan. Jadi algoritma yang baik itu punya 0 atau lebih input, tapi harus minimal punya satu output gitu kriterianya. Nah, terus yang ketiga, finiteness. Setiap pekerjaan yang dikerjakan harus berhenti. Demikian juga algoritma harus dijamin akan berhenti setelah melakukan sejumlah langkah proses. Nah, algoritma harus memiliki titik berhenti atau stopping rule-nya. Kalau nggak ada titik berhentinya, ya algoritma itu akan terus-menerus bekerja gitu kan, tidak menghasilkan output gitu. Jadi harus ada titik berhentinya gitu algoritma. Terus yang ketiga itu definiteness, yaitu tidak menimbulkan makna ambigu. Nah, setiap baris atau aksi pernyataan dalam algoritma harus pasti tidak menimbulkan penafsiran lain bagi pembaca algoritma. Contohnya ya kayak yang tadi ini. Ini kita tunjukkan bahwa variabel yang di-input user itu adalah radius. Nanti radiusnya masuk ke rumus luas gitu ya. Kalau misalnya radiusnya kita ganti misalnya input user gitu ya. Nah, nanti kan ini bingung. Ini tuh apa yang diinput gitu, apa diameternya atau radiusnya gitu kan. Jadi ini yang dinamakan makna ambigu gitu. Supaya nggak ambigu ya langsung aja bilang ini radius. Kalau misalnya diameter langsung bilang ini diameter gitu. Supaya tidak ambigu. Gunanya ketika misalnya kita di dunia kerja gitu ya, kan kodenya nggak sederhana seperti ini. Nah, itu kan tidak hanya dikerjakan oleh kita sendiri gitu, ada rekan kerja, atau mungkin nanti ketika kita pindah project kita yang dulu dilanjutkan oleh orang lain gitu. Nah, gunanya supaya orang tuh gak bingung gitu, ini apa gitu, maksudnya. Terus kriteria yang kelima itu efektif. Jadi langkah algoritma yang dikerjakan itu dalam waktu yang wajar, maksudnya kalau kalau kode sederhana kayak tadi itu dalam hitungan detik, kalau misalnya big data berarti dalam hitungan jam gitu ya. Yang tidak wajar tuh misalnya 1 bulan kodenya berjalan baru berhenti gitu tuh, berarti ada langkah-langkah di algoritma yang tidak efektif. Nah, di dalam algoritma tidak boleh ada aksi yang tidak perlu dilakukan. Jadi harus efektif, karena setiap aksi akan memerlukan waktu eksekusi. Jika banyak aksi yang sebenarnya nggak perlu dilakukan, itu kan menambah waktu eksekusi ya, padahal nggak ada efeknya gitu. Contohnya kayak gini, kode ini tuh artinya X sama dengan X ditambah 0 gitu kan, apapun bilangan yang ditambah 0 kan bilangan itu sendiri ya, berarti ya nggak perlu dilakukan gitu. Maka sia-sia. Jadi jangan sampai di kode yang kita bikin itu ada baris yang tidak perlu.
Karena setiap baris kode yang kita tuliskan itu ada waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi. Jadi dia mengeksekusi ini, terus ini tuh ada waktunya gitu, sempat sekian detik. Ini kalau kode yang sederhana. Kalau misalnya kode yang rumit, yang datanya banyak, itu kan setiap barisnya itu perlu waktu misalnya berapa menit gitu kan. Kalau misalnya banyak yang kurang efektif, berarti menambahnya bisa aja jadi jam atau mungkin hari gitu ya. Jadi harus seefektif mungkin kode yang kita buat, mau yang sederhana mau yang nanti rumit, itu harus efektif. Jadi tadi ya, kriteria algoritma yang baik itu input, output, finiteness atau ada stopping condition-nya, definiteness tidak ambigu, dan efektif gitu. Kalau misalnya algoritmanya di inputnya, terus ada outputnya minimal 1, terus ada kondisi berhentinya, terus ada tidak ambigu dan efektif, itu disebutnya algoritma yang bagus, yang baik. Algoritma dikatakan terbaik atau the best jika suatu algoritma menghasilkan output yang tepat guna dalam waktu yang relatif singkat dan menggunakan memori yang relatif sedikit dengan langkah berhingga dan prosedurnya berakhir dalam keadaan diperoleh atau tidak ada solusi. Maksudnya tidak ada solusi itu, kalau misalnya diperoleh solusi kan tadi kayak gini ya, ini luas lingkarannya gitu. Kalau tidak ada solusi, contohnya kayak gini. Nah, muncul error gitu. Jadi outputnya error. Ini yang disebut ada solusi, yang ini tidak ada solusi. Ini errornya apa? Unsuper operand type for pangkat 2. Karena yang ini nah, ini uniknya Python ya. Kalau di bahasa pemrograman lain, ketika kita menginisialisasi variabel variabel itu harus disebutkan tipe datanya, misalnya kayak integer, radius gitu. Kalau di bahasa pemrograman lainnya, kalau di Python itu tidak perlu menyebutkan ini gitu, tapi langsung aja radius. Nah, untuk di Python yang pakai input itu semuanya dibaca sebagai string. Jadi yang itu dibacanya sebagai string otomatis ya, karena dia pakai perintah input ini. Untuk mengubah dari string ke integer itu pakainya int tadi. Jadi ketika udah dipakai integer ya bisa dikalikan gitu. Kalau string kan nggak bisa dikalikan ya. Itu contoh aja sih, sekilas info. Nah, secara umum algoritma terdiri dari 3 struktur ini. Yang pertama, sekuensial. Nah, algoritma sekuensial adalah langkah atau aksi yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Nah, jika urutan penulisannya diubah, maka akan menghasilkan hasil akhir yang berbeda. Misalnya, yang ini ya. Misalnya yang ini enggak. Pengen yang ini dalam sentimeter. Yang ini radius dalam meter. Tapi radius dibagi 100. Jadi nanti ini luasnya juga dalam meter.
radius dalam meter. Oh, udah aja. Ini contoh algoritma sekuensial ya. Nah, jadi dalam meter gitu. Nah, artinya dia eksekusi yang programming dulu, terus yang baris ini, kemudian baris ini, terus berurutan gitu ya di eksekusinya. Nah, yang dimaksud dengan kalau urutan penulisannya ini diubah, maka hasilnya berbeda itu contohnya kayak gini, misalnya yang ini dulu, yang luas dulu, baru radius. Hasilnya akan berubah. Nah, jadi 706 karena dia ngambilnya dari radius yang ini, bukan radius yang meter gitu. Jadi dia ngambil input dulu, terus inputnya dimasukkan ke dalam luas, baru radiusnya itu nggak ubah dalam meter. Padahal ini nggak ngefek karena nggak dimasukkan ke luas. Kalau yang tadi, di radiusnya diubah ke dalam meter dulu, baru dihitung luasnya. Jadi hasilnya beda ya. Ini dalam sentimeter, ini dalam meter. Jadi kalau misalnya urutan penulisannya berubah, dia juga hasilnya akan berubah gitu. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan urutan penulisan algoritma gitu. Jangan sampai kayak tadi. Yang ini tuh. Yang ini jadi ngitung luasnya dulu dari radius yang sentimeter, baru radiusnya berubah ke meter. Kan ini kode yang tidak efektif ya, karena ini sebenarnya nggak ada pengaruhnya gitu. Paham kan ya? Pokoknya dia kalau di Python kan di eksekusinya per baris. Jadi kalau misalnya barisnya diubah atau urutan penulisannya diubah, maka hasilnya juga akan berubah karena urutannya berubah juga. Itu algoritma sekuensial. Terus contoh yang kedua itu algoritma percabangan atau branching. Ini ditulisnya pakai if ya. Ada if, ada if else. Nanti kita belajar juga tentang ini ya, algoritma percabangan di pertemuan selanjutnya. Jadi suatu kegiatan atau suatu baris itu dilakukan atau tidak bergantung pada situasi tertentu. Misalnya untuk mengecek apakah sebuah bilangan itu ganjil atau benar. Jadi pakai if x modulo 2 gitu. sama dengan 0, maka dia genap gitu. Selainnya else dia ganjil gitu. Ini contoh algoritma percabangan ya. Misalnya x-nya itu 6. Nah, dia 6 modulo 2 itu kan 0, berarti dia masuknya ke kondisi yang ini, berarti dia outputnya genap. Kalau misalnya x-nya 7, berarti 7 modulo 2 itu kan 1, berarti tidak masuk ke dalam kondisi yang ini, berarti masuknya ke else, ya, berarti outputnya ganjil. Itu contoh algoritma percabangan. Terus ada lagi bentuk ketiga yaitu algoritma perulangan. Itu pakainya for atau while. Nanti kita juga akan belajar kapan pakai for, kapan pakai while. Apa bedanya for dengan while. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Jadi ini tuh sebuah aksi dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya kayak yang tadi di formulir itu ya, dia akan terus mengecek sampai formulirnya semuanya udah kecek. Jadi ini dilakukan berulang-ulang, ini dilakukan jika suatu kondisi terpenuhi, kalau ini dilakukannya secara berurutan. Ini bentuk
algoritma. Jadi ada sekuensial, percabangan, dan timeline. Nah, dalam membuat algoritma biasanya kan kita kayak mendiskusikan hal itu dengan rekan kerja atau dengan pimpinan atau dengan usernya gitu ya, penggunanya, kliennya gitu. Nah, untuk merepresentasikan algoritma itu, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan naratif. Jadi kita menulis langkah per langkahnya itu dengan bahasa sehari-hari. Contohnya ini untuk menghitung bahasa segitiga ya, pakai naratif. Jadi langkah 1 itu mulai. Langkah 2 baca input nilai alas. Langkah 3 baca input nilai tinggi. Terus langkah 4-nya hitung luas. Rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Langkah 5 cetak hasil luas. Terus selesai. Ini contoh naratif ya. Jadi kayak pakai bahasa sehari-hari aja dijelasin langkah 1 apa, langkah 2 apa, dan seterusnya. Nah, ini cara kedua itu dengan menggunakan flowchart. Ya, dengan menggunakan simbol-simbol khusus. Nanti kita akan belajar juga ya, ini simbol mulai kenapa bentuknya kayak gini, simbol input dan output kenapa jajar-genjang, simbol proses kenapa persegi panjang gitu. Nanti kita akan belajar ya. Bahas lebih lanjut tentang flowchart. Cara ketiga itu pseudocode yang kayak tadi ya. Kalau yang tadi kan naratif itu kayak pakai bahasa sehari-hari aja gitu. Kalau pseudocode itu mirip dengan program yang kita tulis gitu. Contohnya ini input alas, input tinggi, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, outputnya luas. Ini nggak perlu, misalnya kita pakai Python itu pseudocode-nya harus mirip Python gitu, nggak perlu, pokoknya ya menjelaskan aja inputnya apa, prosesnya gimana, dan outputnya apa. Jadi ada 3 bentuk ya, naratif, flowchart, dan pseudocode. Nggak ada aturan kita harus pakai pseudocode, gitu. Nggak ada aturan kayak gitu. Kita bisa bebas memilih mau dari ketiga bentuk tadi, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau diskusinya dengan sesama programmer ya pakai pseudocode, supaya nanti untuk bahasa pemrogramannya lebih mudah gitu ya. Atau mungkin kalau klien yang nggak ngerti pemrograman bisa pakai flowchart supaya bentuknya lebih menarik, terus kelihatan prosesnya dari awal sampai akhir gitu. Kalau naratif kan agak panjang gitu ya, terus waktu dibikin presentasinya kan kurang menarik, mungkin bisa pakai flowchart. Itu disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Yang tadi yang algoritma itu apa? Terus ada algoritma. Mungkin belum, Bu, harus baca pelan-pelan. Ya. Itu, Bu, berarti yang seperti yang dijelasin itu tuh berarti dia nulis gitu aja di itunya terus sudah jadi ntar. Yang mana? Yang kayak yang Ibu praktekin tadi, Bu. Di Python itu, Bu. Ya. Ntar kan tinggal simpan terus udah jadi gitu, Bu. Iya, nanti dipanggilnya di sini. Oh. Nanti deh. Kalau udah selesai belum install Python? Belum, Bu. Itu yang dicentang bawahnya aja kan? Iya. Berarti install launchernya nggak usah ya, Bu ya? Nggak usah. Nanti kalau udah selesai, dicek lagi ya, diketik aja di startnya cmd. Ini yang comment prompt ini. Nanti muncul kayak gini ya. Kita ketik Python. Nah, kalau udah berhasil, itu akan muncul Python sama versinya berapa. Kalau udah muncul kayak gini berarti udah berhasil. Terus yang untuk editnya itu, Bu, beda-beda satu kelas tuh nggak apa-apa ya, Bu ya? Nah, kalau soal tinggal next aja kan ya kalau iya. Tapi Bu, kalau misalnya dari laptopnya ada notepad gitu, Bu, berarti nggak usah install lagi.
Iya, boleh pakai notepad juga boleh. Oh, oke. Baik, Bu. Makasih. Oh, ya, kalau pakai notepad nanti di save ya, Iya. di Dia save langsung as. bentuk link gitu. Terus misalnya disimpannya di D gitu ya. Mm-mm. Ini jangan lupa di all files. Terus misalnya kuliah 1 gitu, dot py gitu. Oh, Karena py itu Python ya, biar bisa dieksekusi gitu. kalau HTML beda lagi ya, Bu ya? Nah, nanti di save. Setelah itu nanti di CMD-nya kita ke folder yang tadi nyimpan file-filenya, misalnya di D gitu ya. Tadi D.2. Kalau misalnya masuk ke folder CD, nama folder gitu. Tuh. Nanti kalau udah masuk ke folder yang kita ada itunya, file Pythonnya, langsung tulis aja nama filenya kuliah1.py misalnya. Bisa. Kalau notepad jangan lupa save pakai m.py. Ibu nggak lagi ngetik apa-apa kan, Bu? Apa emang yang macet ini, Bu ya? Oh, lagi ngetik di chat sih. Oh, iya, Bu. Nanti. Oh, ya. Terus ya, kalau pakai notepad atau notepad plus di save-nya .py, terus nanti masuk ke CMD-nya. Kan awalnya dia otomatisnya ke C ya, C user admin. Nah, tadi kan aku nyimpannya di folder D. Jadi ketik D.2. Nanti dia akan berubah lokasinya dari C ke D. Kalau misalnya mau masuk ke folder CD, misalnya folder aja. CD nalar gitu. Nah, nanti dia akan ke lokasinya berubah ke D, folder nalar. Kalau misalnya pengen balik lagi CD, tulis deh nama file yang tadi, misalnya kuliah1.py. Nah, nanti langsung dieksekusi kodenya. Terus itu tinggal enter doang kan, Bu? Iya. Nanti waktu dibuka lagi dia berbentuk web gitu, Bu? Atau gimana? Link gitu kan, Bu? Waktu dibuka lagi apanya? Kalau misalnya udah di save gitu kan, Bu? Dia waktu misalnya kita mau ngecek lagi, dia bentuknya bentuk link gitu ya, Bu? Dokumen Habis kayak di gini maksudnya. iya. Dia bentuknya Python file. Nanti diklik kanan, terus di edit with notepad gitu. Atau open with notepad.
menurut Notepad. Sebenarnya kita juga bisa langsung ngetik di sini di pakai Python gitu ya. Nah, jadi langsung ngetik kodenya di sini. I sama dengan 3,14. Radius sama dengan 15. 2 sama dengan pi kali radius kali pangkat 2. Ini luas. Nah, kita langsung bisa ngetik di sini gitu kode Python-nya, tapi kita kalau misalnya langsung ngetik di sini nggak bisa di save. Kalau ini kan ngetik di Notepad bisa di save gitu. Jadi nanti kalau misalnya perlu edit atau perlu di running ulang gitu kan tinggal buka filenya kayak gitu. Kalau yang ini kan kalau misalnya nanti pengen di running ulang harus ketik lagi pi dengan 14 gitu, ngetik lagi gitu. Kalau simpannya di text editor kan kita tinggal edit aja bagian yang kita pengen edit. Nanti bisa diakses kembali, bisa di running, runningnya juga kan lebih simpel ya, langsung ketik aja nama filenya. Nggak perlu ngetik berulang-ulang gitu kode, cukup sekali aja di text editornya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin belum Bu, mau dicoba aja dulu ntar kalau misalnya habis kelas mau dicoba sendiri dulu gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada kendala, WA aja nggak apa-apa ya kan? Iya Bu. Mohon izin ya Bu. Ya nggak apa-apa. Nggak usah nggak enakan sama aku ya. Kalau ada, kita lanjut aja ke flowchart ya. Kalau tadi kan yang narasi sama pseudocode itu mudah ya. Maksudnya tinggal ngetik aja gitu. Kalau flowchart kan ada simbol khusus, ada aturannya gitu. Jadi kita bahas lebih lanjut flowchart ya. Nah, flowchart ini menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah yang ditulis dalam simbol-simbol tertentu. Nah, flowchart ini akan menunjukkan alur dalam program secara logika. Ini biasanya dibutuhkan sebagai alat komunikasi dan dokumentasi. Maksudnya alat komunikasi itu kayak kita menjelaskan cara berpikir kita, algoritma kita ke rekan kerja atau pimpinan atau klien, itu perlu ya. Terus dokumentasi itu biasanya kalau kita bikin kode program, ada juga kayak dokumen, file gitu ya, yang menjelaskan algoritma kita. Ya, namanya dokumentasi. Jadi di sini ada kayak misalnya algoritmanya itu digunakan untuk memecahkan masalah A, B, C. Terus urutannya yang pertama ini, terus yang kedua ini, yang ketiga ini gitu. Kita pakai misalnya algoritma Kamins gitu. Nah, algoritma Kamins itu apa, langkah-langkahnya apa, semuanya diceritakan dalam dokumen itu. Tujuannya apa bikin dokumentasi? Supaya kalau misalnya penelitian atau proyek kita ingin dilanjutkan oleh orang lain itu tinggal baca dokumentasi kita gitu. Jadi bisa melanjutkan misalnya skripsi kita atau proyek kita dengan lebih mudah. Gitu. Jadi nggak perlu nanya-nanya ke kita, tinggal baca aja dokumentasi kita gitu. Tujuan dari flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang standar yang udah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam membuat flowchart itu ada aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, flowchart itu harus digambar dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi nggak bisa mulainya dari bawah terus ke atas gitu, terus ke atas lagi tuh nggak bisa ya, harus dari atas ke bawah gitu. Dan dari kiri ke kanan, orientasinya gitu ya, kayak tadi
Yang ini kan dari kiri ke kanan. Nah, terus setiap kegiatan atau proses dalam flowchart harus dinyatakan secara eksplisit. Contohnya kayak input. Inputnya apa aja, semuanya disebutin satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat. Outputnya apa aja, disebutin satu persatu, jangan sampai ada yang tidak tersebut di dalam flowchart. Gitu. Terus prosesnya apa harus jelas. Gitu. Terus setiap flowchart harus dimulai dari satu start step ya, harus satu, ini start step, dan berakhir pada satu atau lebih terminal akhir atau halt step ya. Jadi kalau start stepnya cuma satu, kalau halt stepnya boleh lebih dari satu. Ini halt step contohnya. Jadi ada tanda mulai dan tanda selesainya. Kalau misalnya outputnya lebih dari satu, misalnya di sini ada output lagi, berarti halt stepnya tambah lagi satu gitu. Terus gunakan konektor. Konektor itu kayak gini ya. Ini tanda panahnya itu disebut konektor. Dan off-page connector step dengan label yang sama untuk menunjukkan keterhubungan antar tab algoritma yang terpotong. Maksudnya off-page connector itu kayak gini ya. Ini contohnya. Nah, misalnya kita lagi ngegambar flowchart nih. Dari mulai, terus input, terus luas. Ternyata halamannya habis gitu. Nggak ada sisa space lagi untuk bikin flowchart. Ya udah kita tinggal pakai konektor. Dikasih label A. Nanti di sini di halaman di bagian atasnya itu juga dikasih konektor dan labelnya sama dengan ini ya. Nah, terus dilanjutkan lagi. Kalau misalnya di sini misalnya ada proses lagi gitu ya. Habis lagi halamannya. Udah kita tinggal pakai konektor lagi. Konektornya, labelnya harus berbeda dengan yang ini. Jadi misalnya ini A, maka ini B. Nanti di sini ada B lagi. Tuh, jadi ini untuk menunjukkan bahwa yang ini tuh terpotong, lanjut ke sini. Kalau yang ini terpotong, lanjut ke sini. Jadi labelnya beda ya. Kalau ini A, maka lanjutnya ke A. Kalau ini B, maka lanjutnya ke B. Gitu. Sih. Jadi tadi ya labelnya harus sama. Kalau ini A berarti A. Kalau misalnya ada label lagi gitu, ini berbeda. Ini B. Jadi biar nunjukin bahwa yang ini tuh terpotong lanjut ke sini, yang ini terpotong lanjut ke sini. Jadi tadi ya orientasinya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, harus ada start step sama halt step, harus ada konektornya, terus harus eksplisit ya, misalnya inputnya apa aja, outputnya apa aja, kayak aturannya. Nah, ini untuk simbol-simbol flowchart. Kalau untuk terminal itu pakainya kayak kotak tapi ininya melengkung gitu ya. Terminal itu kayak yang ini, yang mulai dan selesai itu namanya terminal. Jadi buat menandakan mulainya di mana, selesainya di mana. Kalau input output itu pakai jajar genjang. Jadi menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Jadi ini input, ini output itu pakai jajar genjang. Mau inputnya dalam bentuk dokumen, mau inputnya dalam bentuk foto, dalam bentuk video, itu tetap simbolnya jajar genjang gitu ya. Outputnya misalnya dalam bentuk teks, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk foto, dalam bentuk video, itu tetap simbolnya jajar genjang. Jadi
nggak peduli input outputnya dalam bentuk apa, tetap simbolnya jajar genjang. Nah, untuk proses dia pakai kotak persegi panjang ya. Contohnya kayak gini, ini proses menghitung luasnya, pakainya persegi panjang. Terus untuk decision, ini biasanya pakai if ya. Itu pakainya belah ketupat gitu. Misalnya kayak tadi, untuk menentukan bilangan ganjil atau genap gitu ya. Misalnya, X sama dengan 4. Ini pakai input ya. Nah, terus di sini ada decision-nya. X modulo 2 sama dengan 0. Kalau iya, berarti outputnya genap. Gitu. Kalau tidak, outputnya ganjil gitu. Ini contoh decision-nya. Jadi ada label iya sama tidaknya. Kalau iya berarti outputnya apa, kalau tidak berarti outputnya apa gitu. Atau bisa juga masuk ke proses, itu tergantung algoritmanya kayak gimana. Terus ada konektor lagi tadi yang ini ya. Konektor tuh yang ini tadi, kalau misalnya terpotong grafiknya itu harus pakai konektor supaya menandakan dia tuh lanjutnya kemana gitu. Kalau misalnya dalam satu halaman itu pakai konektor yang bulat kayak gini. Kalau misalnya kita ada di nulis di dokumen gitu ya, terus misalnya ini tulisan-tulisan, terus di sini ada flowchart gitu. Nah, terus terpotong nih. Kita pakai konektornya bukan yang bulat ya, tapi yang kayak gini bentuknya. Ini menandakan konektor yang beda halaman. Itu ini di halaman ini. Jangan lupa dikasih label, misalnya kalau ini A, ini A juga. Jadi kalau yang di dalam satu halaman itu pakai bulat, kalau beda halaman pakai yang ini. Nah, yang kayak gini ya. Itu untuk konektor. Kalau dalam satu halaman yang sama bulat, kalau beda halaman itu yang ini. Jangan lupa dikasih labelnya, misalnya A, B. Terus ada lagi simbol predefined process, itu menyediakan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Contohnya kayak tadi untuk menghitung luas lingkaran ya, kan ada pi. Nah, pakai simbol yang ini. Pi sama dengan 3,14 gitu. Contohnya kayak gitu. Terus radiusnya di input kan, input radius gitu. Terus prosesnya luas gitu, kayak gitu ya. Jadi ini kayak kalau misalnya ada variabel yang udah ditentukan nilainya sebelumnya, itu pakai simbol predefined process. Dan juga punch card itu untuk menyatakan input berasal dari kartu atau output yang ditulis ke kartu. Contohnya kalau inputnya misalnya di transaksi di Indomaret misalnya, terus inputnya dari kartu pembayarannya gitu, pakai kartu debit, nah, berarti pakai simbol punch card. Terus ini kalau cetakan, kalau outputnya itu dicetak dokumennya melalui printer gitu ya, printer, pakai simbol yang ini. Terus kalau flow itu menyatakan alur proses. Jadi flow itu yang ini ya, yang bagian panah ini itu namanya flow. Jadi menyambung, kayak memberi tanda gitu, habis dari sini ke sini. Nah, ini tadi simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Nah, ini contoh dari flowchart ya. Misalnya untuk menghitung luas lingkaran tadi. Kita awali dengan start state. Tadi simbolnya kayak gini ya.
kotak, tapi di sini ada kayak melendungnya gitu. Nah, terus ada predefined proses. Jadi P-nya udah ditentukan nilainya sebelumnya 3,14. Terus masuk ke input. Inputnya radius. Terus masuk ke proses. Prosesnya Pi kali radius kali radius. Terus outputnya luas. Jangan lupa diakhiri dengan half step. Ini contoh flowchart menghitung luas lingkaran ya, dari mulai start step ke half step. Nah, kalau ini flowchart untuk menampilkan bilangan 1 sampai 100. Jadi dari mulai dulu, terus kita kan awalnya bilangannya 1 gitu ya. Kita pakai predefined proses. Habis itu bilangannya itu di print. Jadi ngeprint 1 gitu kan, ini output yang diharapkan ya. Jadi ngeprint dulu 1. Setelah di print ditambah 1 bilangannya. Kalau bilangannya belum dari 100, maka masuk lagi ke sini. Kalau sudah, maka selesai. Nah, ini adalah simbol decision ya. Itu sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Tentang tadi flowchart. Kalau ada kita lanjut aja ya ke Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif dan dapat digunakan di berbagai platform. Python merupakan salah satu bahasa populer yang berkaitan dengan data science, machine learning, dan IoT. Kemarin kan kita udah bahas ya machine learning, kita akan belajar machine learning, kita akan belajar juga tentang IoT. Nah, ini biasanya untuk melakukan pemrograman machine learning dan IoT itu menggunakan Python. Makanya kita sekarang belajar Python, bukan bahasa pemrograman lain. Nah, bahasa ini muncul pertama kali tahun 1991, dirancang oleh seorang bernama Guido van Rossum. Nah, sampai saat ini Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Nah, bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux. Hampir semua distronya sudah menyertakan Python di dalamnya. Jadi kayak sistem operasi Windows, sistem operasi macOS, sistem operasi Linux bisa menggunakan Python. Meskipun ada banyak sekali bahasa pemrograman di luar sana, tetapi saya merekomendasikan kita untuk belajar Python. Kenapa? Karena yang pertama, Python sudah digunakan secara luas dan masuk dalam 3 besar bahasa pemrograman yang digunakan dalam beberapa tahun belakangan. Karena sudah digunakan secara luas dan banyak yang pakai gitu ya, maka di internet banyak tutorial tentang Python. Bahkan ada forumnya tersendiri, jadi kalau misalnya kita kesulitan bisa nanya di forum itu. Terus juga banyak, kalau contoh-contoh programnya kayak gitu juga banyak. Terus yang kedua, Python memiliki sintaksis yang sederhana dan lebih mirip dengan bahasa Inggris. Jadi kayak tadi, misalnya untuk menginisialisasi variabel itu tidak perlu integer, radius, tapi langsung aja radius sama dengan gitu. Jadi lebih sederhana gitu sintaksnya. Nggak perlu pakai titik koma gitu kan, ada yang bahasa pemrograman yang harus pakai titik koma gitu ya. Kalau Python nggak perlu. Terus Python dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi kayak tadi Windows, Linux, macOS itu bisa pakai. Terus Python berjalan di dalam sistem interpreter, artinya bahasa baris kode pemrograman akan segera dieksekusi setelah ditulis. Jadi setelah ditulis langsung bisa dieksekusi. Python dapat diperlakukan secara prosedural maupun berorientasi objek atau secara fungsional. Ada ya bahasa pemrograman berorientasi objek. Tapi kita nggak belajar di sini, kita belajarnya yang prosedural aja sama fungsional.
Kalau yang berorientasi objek, kita nggak belajar ya. Kemudian Python memiliki sintaks yang memungkinkan pengembang untuk menulis program dengan ringkas daripada bahasa pemrograman yang lain. Karena tadi sederhana, jadi lebih ringkas juga. Terus Python bersifat interpretatif, juga banyak digunakan untuk prototyping, scripting, dalam pengelolaan infrastruktur, hingga pembuatan website berskala besar. Jadi bukan hanya mengolah data, tapi Python juga bisa digunakan untuk website, ya, untuk membuat website. Terus Python menjadi keharusan untuk kita yang ingin mempelajari dasar-dasar scripting dalam pengolahan data atau machine learning. Karena kita nanti belajar machine learning, maka kita perlu belajar Python juga sebagai dasar-dasarnya. Terus bahasa Python juga punya pustaka atau library yang luas, memungkinkan kita mengembangkan ke bidang-bidang lainnya. Beberapa library atau framework terpopuler data science dan machine learning menggunakan Python antara lain scikit-learn, TensorFlow, PyTorch. Jadi kan di machine learning itu ada algoritma-algoritmanya ya, kayak clustering pakai K-means, ada SVM, support vector machine ya, ada KNN, ada decision tree, ada random forest, dan lainnya. Nah, kalau misalnya kita bikin program dari nol, itu kan cukup rumit. Nah, dengan menggunakan Python, kita bisa pakai library. Jadi kita nggak perlu ngoding dari awal, gitu. Kalau pengen pakai algoritma machine learning. Jadi ini cukup memudahkan kita, gitu. Nah, bahasa Python memiliki kurva pembelajaran yang sangat landai, cocok untuk dipelajari sebagai bahasa pemrograman pertama, dengan kemudahan pembacaan dan kemudahan pelajari sintaksisnya. Jadi, bahasa Python itu nggak cepat berubah gitu. Ya, tetap gitu-gitu aja dari sintaksnya, dari algoritmanya itu tidak banyak berubah. Jadi ketika kita belajar kan kalau misalnya cepat berubah baru juga bisa udah berubah lagi gitu. Kalau Python enggak kayak gitu. Gitu. Terus tadi untuk Python-nya udah bisa belum? Bu langsung dikasih pilihan, Bu. Pilihan modif, repair, sama uninstall, Bu. Itu pilih yang mana, Bu? Pilihan kayak gimana, modify? Iya, modify, repair, uninstall. Coba modify. Terus dia yang paling bawahnya itu file yang ya, Bu. Dicentang juga, Bu. Iya. Jadi semuanya dicentang, Bu ya. Yang advance option itu juga dicentang semua, Bu? Iya. Apa itu sih ya? Tentang aja. Oke. Nah, Bu, itu lagi diinstal. Aku kan download yang Visual Studio Community. Nah, itu ada pilihan 6 gitu, Bu. Dia dicentang semua juga atau pilih yang Python-nya doang? Python-nya aja. Python-nya aja. Berarti HTML nggak perlu ya, Bu ya? Karena kecuali nanti kalau mau coding HTML juga, tapi sekarang mah Python aja. Oh iya, baik, Bu. Kalau belajar begini, Bu, enaknya kayak yang
offline gitu Bu, biar langsung dipraktekin gitu ya Bu ya. Iya, tapi aku nggak bisa offline, maaf ya. Iya Bu, Kalau misalnya di luar jam kuliah mau nanya-nanya, aku takut banget. iya Bu. Tapi Bu kalau misalnya hujan Bu jangan ada yang kayak begini. Requestnya Bu. Soalnya kan kayak masih bermasalah di sini Bu. Kayak butuh waktunya kan beda-beda Bu pemahamannya Bu. Ada yang cepet nangkep, ada yang enggak gitu Bu. Mungkin ada yang baru Ntar lihat nanti ya. request Bu. Kira-kira di sana teman-teman ada yang perlu komputer lab atau gimana? Atau masing-masing aja? Bu, dia tetap ditanyain modify, repair. Terus Coba kirim ke WA gitu. Itu tuh berarti coba kalau di CMD-nya udah ada kaitannya belum? itu Bu, udah aku kirim. Dia tuh udah di kan pertama modify gitu kan Bu, terus udah di checklist semua sampai ke step berikutnya. Habis itu dia balik lagi ke modify yang ini lagi. Kayak dia ulang. Oh, berarti dia nggak bisa buka dari yang itu ya dokumen gitu ya Bu ya? Dia langsung ke bentuk aplikasi gitu. Oh, aduh. Ini sih. Iya, berarti itu udah berhasil keinstall. Oh, oke Bu. Oke, berarti finish.